Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Santo Petrus Damianus, Reforming Monk, great predecessor of Saint Francis of Assisi. Petrus Damianus dilahirkan tahun 1007 dan yatim piatu sejak kanak-kanak. Ia diasuh oleh seorang kakaknya yang berwatak buruk. Kakaknya suka menganiaya dia serta membiarkannya kelaparan. Seorang kakaknya yang lain, Damianus, yang adalah seorang pastor di Ravenna, mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Ia membawa Petrus pulang ke rumahnya. Sejak saat itulah hidup Petrus berubah sepenuhnya. Ia diperlakukan penuh cinta kasih, sayang, serta perhatian. Begitu bersyukurnya Petrus hingga kelak ketika menjadi seorang religius, ia memilih nama Damianus sebagai ungkapan kasih sayang kepada kakaknya. Damianus mendidik Petrus serta memberinya semangat dalam belajar. Petrus mengajar di perguruan tinggi ketika usianya baru 20 tahunan. Ia menjadi seorang guru hebat. Tuhan membimbingnya ke jalan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Petrus hidup pada masa di mana banyak orang dalam gereja terlalu dipengaruhi oleh tujuan-tujuan duniawi. Petrus sadar bahwa gereja adalah ilahi dan gereja memiliki rahmat dari Yesus Kristus menyelamatkan semua orang. Ia ingin agar gereja bersinar dengan kemuliaan Kristus. Sekitar tahun 1035, Petrus berhenti mengajar dan memutuskan pensiun dari kehidupan duniawi menjadi seorang biarawan Benediktin. Kesehatannya saat itu sangat buruk, apalagi karena ia tidak begitu memperdulikannya. Ia tetap berusaha bermati raga dan mencoba menggantikan tidur dengan doa. Akhirnya dapat dipaksa menghabiskan beberapa waktu menjalani pemulihan yang mana ia pergunakan sepenuhnya untuk mendalami kitab suci. Petrus kemudian ditunjuk menjadi prior di biara Fonte Avellana, di mana ia berkarya selama sisa hidupnya. Dia memperluas biara, sangat meningkatkan perpustakaan, dan mendirikan banyak tempat pertapaan, seperti pertapaan di San Severino, Gamugno, Axerata, Murciana, San Salvatore, Sitria, dan Okri. Pada sinode di Roma tahun 1047, Petrus mendorong Paus Gregorius ke-6 untuk mendukung revitalisasi semangat gereja dan disiplin administrasi. Pada masa itu, Petrus menulis Liber Comorhianos yang menggambarkan sifat buruk para imam, terutama dalam keprihatinannya akan kehidupan mereka yang terikat dengan hal-hal duniawi, dengan uang dan kejahatan simoni atau penjualan jabatan gereja. Paus menghasilkan banyak karya tulis dalam bidang teologi untuk membantu umat memperdalam iman mereka.
2 kali pemimpin biara mengirimnya ke biara-biara tetangga. Dia membantu para biarawan untuk memulai pembaharuan yang mendorong mereka hidup lebih dekat dengan Tuhan. Para biarawan amat bersyukur sebab Petrus adalah seorang yang lembut hati serta pantas dihormati. Petrus pada akhirnya ditarik dari biara, diangkat menjadi uskup dan kemudian kardinal. Dia diutus dalam tugas-tugas yang amat penting oleh Paus sepanjang hidupnya. Santo Petrus Damianus wafat tahun 1072 dalam usia 65 tahun. Oleh karena ia seorang pahlawan kebenaran dan seorang pencinta perdamaian, dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1828. Puisi Dante yang hidup dari tahun 1265 hingga 1321 mengagumi kebesaran Santo Petrus Damianus. Dalam puisinya Komedi Ilahi, Dante menempatkan Petrus Damianus pada one of the highest circles of Paradiso sebagai pendahulunya Santo Fransiskus dari Assisi. Perayaan 21 Februari, lahir tahun 1007, kota asal Ravenna, Italia. Wafat 22 Februari 1072 di Ravenna, Italia oleh sebab alamiah. Makamnya dipindahkan beberapa kali dan sejak tahun 1898 berada di Chapel of Saint Peter Damian di The Cathedral of Faenza, Italia. Kanonisasi tahun 1823 oleh Paus Leo ke-12. Terpujilah Tuhan. Amin.